Seorang TKI Indonesia pulang kampung dengan niat tulus berkurban 1 ekor kambing. Tapi siapa sangka, niat baiknya justru ditertawakan oleh mantan kekasihnya sendiri. Katanya, cuma kambing, gitu doang hasil kerja di luar negeri. Tapi tunggu dulu, cerita ini nggak sesederhana itu. Ada kejutan besar di akhir yang nggak disangka-sangka. Kalian lagi nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Yuk, jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi video biar nggak gagal paham sama alur ceritanya. Langsung aja kita mulai videonya. Ia datang tanpa kemewahan. Tidak ada mobil mewah, tidak ada koper bermerek. Hanya seorang pria dengan pakaian sederhana, ransel di punggung, dan seekor kambing di tangannya. Orang-orang kampung menyambutnya biasa saja, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya sekarang. Semua mengira, dia hanyalah TKI biasa yang pulang kampung untuk Idul Adha. Termasuk satu orang, seorang wanita yang pernah mengisi hatinya. Mantan kekasih yang dulu meninggalkannya karena dianggap tak punya masa depan. Saat melihat pria itu hanya membawa seekor kambing, ia tersenyum sinis. Cuma kambing, kirain sukses kerja di luar negeri, ucapnya pelan, penuh sindiran. Tapi yang tak dia tahu, kambing itu hanyalah kamuflase, sebuah topeng sederhana untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena pria yang ia remehkan itu, diam-diam telah menyiapkan puluhan ekor sapi kurban untuk satu kampung, tanpa menyebutkan namanya, tanpa ingin dipuji. Semua atas nama ibadah, semua atas nama keikhlasan. Inilah kisah tentang kesabaran, harga diri, dan balasan paling elegan dari seorang pria yang dulu dianggap bukan siapa-siapa. Namanya Ilham, usianya 30 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah. Anak bungsu dari 3 bersaudara, ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hanya seorang penjual kue keliling. Sejak muda, Ilham tahu satu hal, hidup tak akan berubah kalau hanya menunggu keajaiban datang. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula lulusan universitas ternama. Tapi ia punya 2 hal yang tak semua orang punya, kemauan keras dan tekad baja. Lulus SMA, Ilham bekerja serabutan, pernah jadi buruh proyek, kuli pasar, bahkan tukang tambal ban. Sampai akhirnya, di usia 24 tahun, ia dapat kesempatan kerja ke luar negeri, Belgia. Bukan kerja kantoran, bukan juga pekerjaan mentereng. Ilham hanya seorang pekerja kasar di pabrik pengolahan logam. Siang malam kerja, tidur di kamar sempit, makan seadanya. Tapi 1 rupiah pun tak pernah ia sia-siakan, semua dikumpulkan, semua dicatat. Di masa-masa sulit itu, ada satu nama yang selalu muncul di ingatannya, Fitriana. Gadis manis dari kampung sebelah, umurnya 26 tahun sekarang. Dulu mereka dekat, saling menyukai, tapi hubungan mereka tak pernah berjalan mulus. Aku nggak mau hidup susah, Ilham, kata Fitriana suatu hari. Aku mau masa depan, bukan mimpi yang nggak jelas. Ilham diam saat itu, ia tak bisa menjanjikan apa-apa. Yang ia punya cuma tekad dan doa, dan benar saja, tak lama setelah itu, Fitriana menikah dengan pria lain, seorang pegawai bank yang katanya lebih mapan. Ilham patah hati, tapi ia tak membenci, ia hanya berjanji dalam hati, bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali, sebagai pria yang berbeda. Di Belgia, hidupnya terus berjalan, dari buruh biasa, Ilham naik jadi pengawas. Dari pengawas, ia mulai belajar cara kerja sistem produksi, logistik, bahkan pemasaran. Ia belajar di waktu luangnya, ikut kursus online, baca buku bisnis dari perpustakaan kota. Tak butuh gelar, karena otaknya tajam dan pikirannya selalu lapar akan ilmu. 2 tahun kemudian, ia memberanikan diri membuka usaha kecil di Belgia. Awalnya gagal, berkali-kali, tapi ia tak pernah berhenti. 5 tahun sejak pertama kali menginjakan kaki di sana, Ilham kini punya 3 perusahaan kecil di bidang ekspor-impor logam, jasa logistik, dan distribusi alat berat. Di kampungnya, tak ada yang tahu, Ilham sengaja menyembunyikan semuanya. Ia ingin tenang, ia tak ingin dipuja, ia tak ingin hidupnya berubah hanya karena uang. Yang ia inginkan hanyalah pulang, memberi kebahagiaan untuk ibunya, dan mempersembahkan ibadah kurban dari hasil jerih payahnya, tanpa sorotan, tanpa nama besar, tanpa ingin dianggap pahlawan. Karena Ilham tahu, yang paling mahal dari sebuah kesuksesan, adalah saat kau bisa menikmatinya, tanpa harus menunjukkannya ke siapapun. Setelah 6 tahun di Belgia, Ilham akhirnya memutuskan pulang kampung. Bukan karena lelah, bukan karena gagal, tapi karena rindu. Rindu suara azan dari surau kecil di ujung desa,
rindu aroma masakan ibu. Dan yang paling penting, rindu untuk memberi. Ia pulang menjelang Idul Adha, waktu yang ia pilih bukan tanpa alasan. Baginya, kurban adalah bentuk syukur, bukan sekadar menyembelih hewan, tapi juga menyembelih ego, rasa pamer, dan sifat ingin dilihat. Ia sampai di bandara hanya dengan satu koper biasa, tidak ada koper Louis Vuitton, tidak ada jam tangan mahal di tangannya. Bahkan saat naik mobil dari kota ke desanya, ia hanya menyewa mobil pickup biasa, dengan seekor kambing di belakang. Sesampainya di kampung, ia disambut hangat oleh ibunya, warga pun menyalaminya dengan sopan. Tapi tak ada yang mengira, pria yang tampak seperti pekerja pabrik ini, kini adalah pengusaha lintas negara. Tak ada rumah mewah, tak ada pesta kepulangan, yang ada hanya senyum, peluk, dan satu ekor kambing yang diikat di bawah pohon mangga. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya, Ilham cuma bawa kambing ya, padahal katanya kerja di luar negeri. Fitriana, yang juga tinggal tak jauh dari rumah Ilham, melihat semua itu dari balik jendela. Dalam hati ia berkata, masih sama aja, dulu miskin, sekarang pun gak kelihatan sukses. Ia bahkan tertawa kecil saat bertemu Ilham di jalan, lalu berkata, kerja di luar negeri itu berat ya, sampai-sampai cuma bisa bawa kambing doang. Ilham hanya tersenyum, yang penting cukup buat berbagi, gak perlu banyak, yang penting ikhlas. Fitriana mencibir, lalu pergi sambil tersenyum puas, merasa sudah menang dalam pertandingan lama. Tapi yang tak mereka tahu, Ilham sudah datang lebih awal beberapa minggu sebelumnya. Ia diam-diam menghubungi panitia kurban di 3 masjid berbeda di desa itu. Ia memesan dan membayar 20 ekor sapi kurban, disalurkan atas nama hamba Allah, tanpa perlu diumumkan siapa pemberinya. Semua urusan sudah ditangani rapi oleh panitia, tanpa menyebutkan siapa donatur utamanya. Bahkan kepala desa pun tak tahu, karena Ilham bekerja melalui perantara dari kota yang ia percaya. Satu-satunya orang kampung yang tahu hanyalah imam masjid tua yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri, dan diminta untuk menjaga rahasia. Kalau nanti ada yang nanya, cukup bilang, itu dari orang yang ingin berbagi, tanpa ingin dikenal. Ilham sengaja hanya membawa kambing agar tak menarik perhatian, karena ia tahu, ujian orang sukses bukan soal berapa banyak yang dia punya, tapi sejauh mana dia bisa tetap tenang saat diremehkan. Ia tahu, terkadang, satu ekor kambing bisa menyembunyikan 20 ekor sapi, kalau niatnya memang murni untuk Allah, dan itulah niat Ilham, bukan untuk membuktikan apapun, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyampaikan bahwa, keikhlasan tak butuh panggung. Pagi hari sebelum Idul Adha, suasana kampung mulai ramai. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan. Di pelataran masjid, panitia sibuk mengatur tempat penyembelihan. Ilham duduk di teras rumah ibunya, memandangi kambing yang ia bawa sendiri dari kota. Seekor kambing jantan, gemuk dan sehat, sederhana, tapi cukup untuk menjadi lambang keikhlasannya. Tiba-tiba suara langkah tumit terdengar, Fitriana datang. Dengan pakaian rapi dan makeup tipis, ia berdiri di depan pagar kayu rumah Ilham. Tersenyum, sinis tapi manis, Masya Allah, Ilham, pulang juga akhirnya ya. Udah lama di luar negeri? Ya, cuma itu yang dibawa. Matanya melirik kambing di halaman, Ilham berdiri pelan, menghormati tamunya. Iya, cuma ini, rezekinya segini dulu, jawabnya pendek, tenang. Fitriana terkekeh kecil, seperti mengingat masa lalu. Aku kira kamu bakal pulang bawa sapi minimal 5 ekor, ternyata kambing juga cukup ya, ucapnya sambil memutar bola matanya. Mungkin memang udah jalan hidup masing-masing. Yang kerja keras belum tentu kaya, yang ditinggal belum tentu bangkit. Kalimat itu tajam, lebih tajam dari pisau jagal yang akan dipakai besok pagi. Tapi Ilham tak menunduk, tak juga melawan, ia hanya menatap Fitriana sejenak dan menjawab dengan suara lembut. Rezeki itu bukan soal berapa yang dibawa, tapi buat siapa dan untuk apa. Fitriana mendengus, lalu melangkah pergi dengan senyum menang. Ia pikir, ia baru saja menang dalam pertandingan lama yang sudah selesai di kepalanya sendiri. Sementara itu, di 3 masjid berbeda, panitia kurban mulai sibuk menerima kedatangan sapi-sapi besar. Setiap sapi diantar dengan mobil dari kota, lengkap dengan surat keterangan kesehatan dan catatan pengiriman. Semua sapi atas nama hamba Allah, warga mulai bertanya-tanya, siapa yang menyumbang sebanyak itu? Tapi tak satu pun jawaban ditemukan. Baru kali ini kampung kita dapat sapi sebanyak ini. Dan semuanya dari orang yang nggak mau disebut namanya, kata seorang panitia. Kepala desa pun heran,
Biasanya kalau orang nyumbang sapi satu aja udah minta namanya diumumin di pengeras suara, ini 20 sapi, dan nggak ada yang tahu siapa. Ilham hanya tersenyum dari kejauhan, duduk di pelataran rumah, ditemani ibunya dan segelas teh panas. Ia mendengar kabar itu, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar. Karena ia tahu, diam, adalah bahasa paling anggun dari orang yang sudah selesai dengan pembuktian. Fitriana belum tahu, tak ada yang tahu. Tapi waktu akan membongkar segalanya. Dan saat itu tiba, Ilham tidak akan berkata, lihat siapa yang kamu remehkan. Ia hanya akan berkata, semua sudah aku niatkan, bahkan sebelum kamu tertawa. Pagi hari Idul Adha, takbir menggema di seluruh sudut desa. Langit cerah, udara segar, warga berbondong-bondong menuju masjid, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ilham datang dengan ibunya, berjalan kaki, tak di barisan depan, tak pula menonjol, ia berdiri di antara orang-orang biasa, menyatu dengan jamaah. Fitriana juga ada di sana, duduk bersama keluarganya, sesekali melirik ke arah Ilham dengan senyum penuh kepuasan. Baginya, pagi ini akan jadi pembuktian, bahwa pria yang dulu ia tinggalkan, memang tidak berubah. Tapi sesuatu terjadi, setelah salat Id, panitia kurban dari 3 masjid mengumumkan jumlah hewan yang diterima tahun ini. Dan semua warga terdiam. Masjid pertama, 8 ekor sapi dan 3 kambing. Masjid kedua, 6 ekor sapi dan 2 kambing. Masjid ketiga, 6 ekor sapi dan 1 kambing. Total, 20 ekor sapi dan 6 kambing, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua tercatat atas nama hamba Allah, tanpa sponsor, tanpa penyumbang yang ingin dikenali. Kepala desa maju ke depan, suaranya terdengar jelas lewat pengeras suara masjid. Saudara-saudara sekalian, tahun ini kita menerima amanah kurban terbanyak sepanjang sejarah kampung ini, tapi panitia mencatat semua sapi berasal dari satu sumber, seorang dermawan yang tak ingin disebutkan namanya. Warga saling pandang, spekulasi bermunculan, siapa, orang kota, pejabat, jangan-jangan orang luar kampung, kenapa diam-diam begini? Dan saat itulah, seorang panitia yang juga tetangga dekat Ilham tanpa sengaja membuka sedikit tabir. Waktu ngurus pengiriman, aku lihat nama pengirim di invoice logistiknya, Ilham bin Hashim. Sekejap, suara gaduh pecah, semua mata beralih ke arah Ilham yang duduk tenang di barisan belakang. Fitriana tertegun, senyumnya hilang, wajahnya memucat. Ilham, serius, yang katanya cuma bawa kambing, yang dikira kerja biasa di luar negeri? Ilham berdiri perlahan, wajahnya tenang, ia tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Ia hanya melangkah ke depan, menyalami kepala desa, lalu berkata singkat. Biar ini jadi hadiah untuk kampung, bukan untuk saya cuma ingin berbagi, tanpa nama pun tak masalah. Warga mulai bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis. Seorang bapak tua mendekati Ilham dan berkata, anakku, engkau mengajarkan kami arti ikhlas yang sebenarnya. Fitriana tak mampu berkata apa-apa, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mendekat, tapi langkahnya ragu, ia tahu, pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan. Kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang bukan hanya sukses, tapi juga mulia. Bukan karena harta, tapi karena hati. Hari itu, nama Ilham tidak diumumkan secara resmi, tapi semua orang tahu, dan meski tak terucap, kampung itu mencatatnya dalam hati mereka, karena bukan jumlah sapi yang membuat semua orang terharu, tapi cara Ilham menyembunyikan kemuliaan, dengan seekor kambing. Cerita Ilham bukan sekadar kisah tentang sukses dan harta. Ini adalah pelajaran tentang keikhlasan, kesabaran, dan bagaimana kita menghadapi hinaan dengan kepala tegak. Ilham mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan soal apa yang kita tunjukkan kepada dunia, tapi tentang seberapa besar kita mampu berbagi tanpa pamrih. Di tengah dunia yang sering mengukur harga diri dengan harta dan status, Ilham membuktikan bahwa kerendahan hati adalah kekayaan paling berharga. Fitriana mungkin terlambat menyadari arti sebenarnya dari kesuksesan. Tapi bagi Ilham, yang terpenting bukan balas dendam, melainkan memberi dan memaafkan. Jadi, teman-teman, ketika kalian merasa diremehkan, ingatlah Ilham dan pilihlah jalan keikhlasan, karena di balik penampilan sederhana, bisa jadi tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian terinspirasi dengan cerita ini, tuliskan di komentar, dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan baca deskripsi video agar tidak salah paham dengan cerita lengkapnya. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.